Shalom, kita bersyukur kita ada di minggu kedua tahun 2016. Kita tahu bahwa setiap waktu yang Tuhan percayakan bagi kita itu masih rahasia, termasuk tahun 2016. Karena tidak ada satu orang pun yang tahu hari esok itu seperti apa. Tetapi kita sama-sama percaya bahwa penyertaan Tuhan menjadi bagian kita sepanjang tahun ini. Amin. Kita percaya kita semua butuh penyertaan Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang bisa berkata bahwa kita bisa hidup tanpa penyertaan Tuhan. Ya, saya percaya tidak ada satu orang pun yang bisa berkata bahwa kita bisa hidup tanpa penyertaan Tuhan. Tetapi sebaliknya semua kita akan setuju bahwa di tahun 2016 ini kita semua butuh penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kalau kita baca ya dalam kitab Keluaran 33, Musa berbicara tentang dia minta penyertaan Tuhan di gurun. Jadi Musa tidak bergerak dengan kekuatan dan kemampuannya. Ketika dia ada di padang gurun dia bilang dia minta penyertaan Tuhan. Bahkan kalau kita baca dalam pasal 33 dia katakan begini, jangan suruh aku melangkah kalau engkau tidak ada bersama-sama dengan aku. Jadi Musa lagi memberitahukan betapa dia butuh Tuhan di dalam sepanjang perjalanan hidupnya. Lalu Alkitab bicara tentang satu orang pribadi yang namanya Yusuf dalam kitab Kejadian 39. Dikatakan Tuhan menyertai Yusuf sehingga apapun yang dia kerjakan dengan kedua tangannya dibuat Tuhan berhasil. Lalu Alkitab juga mencatat tentang seorang ya yang namanya Daud. Dalam Mazmur 23, Daud katakan karena penyertaan Tuhan membuat dia tidak takut sekalipun dia ada di dalam lembah kekelaman. Sebab saya percaya begini, penyertaan Tuhan bukan berarti kita akan melewati sepanjang tahun ini tanpa ada masalah, tanpa ada goncangan, tanpa ada persoalan. Penyertaan Tuhan bukan menghalau semua masalah dari hadapan kita. Tetapi penyertaan Tuhan akan membawa engkau dan saya sampai di tujuan di mana Tuhan mau engkau dan saya berada. Ya. Jadi Alkitab katakan Tuhan menyertai Daud. Dia katakan sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Artinya lembah kekelaman apapun yang kita hadapi, asalkan Tuhan tetap beserta dengan kita, akan mengenyahkan semua ketakutan kita, semua kekhawatiran kita, semua yang tidak baik dari kita. Sebab penyertaan Tuhan itu segalanya bagi engkau dan saya. Bahkan kalau kita baca dalam Yosua 1 ayat yang kelima, penyertaan Tuhan buat Yosua membuat dia ya lakukan mujizat demi mujizat. Oleh sebab itu siapapun kita butuh penyertaan Tuhan. Dan sebetulnya penyertaan Tuhan itu adalah janji bagi setiap kita. Yaitu janji. Kenapa saya katakan penyertaan Tuhan itu janji bagi setiap kita? Berulang-ulang kali Alkitab mencatat Tuhan katakan aku menyertai engkau. Dalam Ibrani 13 ayat 5b katakan begini. Sebab aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji Allah. Ya. Kalau dalam Alkitab Yunani lebih jelas dikatakan begini. Sebab aku pasti tidak akan membiarkan engkau, bahkan aku pasti tidak akan meninggalkan engkau. Itu dalam Alkitab Yunani. Ada kata pasti, artinya begini. Melewati apapun jalan kehidupan kita yang kita tidak mengerti, percaya bahwa Tuhan pasti tidak tinggalkan kita. Tuhan pasti tidak biarkan kita. Itu janji Allah bagi engkau dan saya. Sehingga tema kita Mazmur 40, Yeremia 43 ayat 2 katakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ayat ini lagi menjelaskan Tuhan tidak meniadakan sungai-sungai yang menghalangi hidup kita, atau Tuhan tidak meniadakan api ya yang menyakiti kita, tetapi Tuhan cuma bilang bahwa Dia beserta dengan engkau dan saya. Melewati semuanya ya, sungai tidak akan menghanyutkan kita dan api tidak akan menghanguskan kita. Oleh sebab itu pagi hari ini pastikan engkau dan saya ya percaya bahwa tahun 2016 benar-benar adalah tahun penyertaan Tuhan bagi kita. Amin. Amin. Katakan sama-sama dengan saya, tahun 2016 adalah tahun penyertaan Tuhan bagi saya. 2, 3. Tahun 2016 adalah tahun penyertaan Tuhan bagi saya. Amin.
amini itu. Mari kita sama-sama belajar. Kita buka 2 Raja-Raja 18. 2 Raja-Raja 18 saya akan bacakan ayat 1 hingga ayat yang ke-7 bagian A. 2 Raja-Raja 18 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 bagian A dikatakan begini. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Elah Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia. Dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Ayat terakhir dikatakan begini, maka Tuhan menyertai dia, kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Dikatakan, dan Tuhan menyertai Raja Hizkia. Kemana saja ia pergi berperang, dikatakan ia beruntung. Ya, jadi keberuntungan Hizkia tidak ditentukan di lokasi mana dia pergi. Keberuntungan Hizkia tidak ditentukan dengan siapa dia berhadapan. Tetapi penyertaan Tuhan buat Hizkia membuat dikatakan, kemana saja ia pergi berperang, ia beruntung. Ya, jadi bukan berarti peperangan itu tidak ada. Ya, bukan berarti musuh itu tidak ada kalau Tuhan beserta dengan kita. Musuh tetap ada, peperangan tetap ada, masalah-masalah persoalan tetap ada, hambatan-hambatan tetap ada. Ya, tetapi penyertaan Tuhan buat kita itu cukup bagi kita untuk meraih kemenangan demi kemenangan. Sebab Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Amin. Mari sama-sama kita akan belajar ya, bagaimana kita meresponi penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sebab penyertaan Tuhan itu bicara tentang kedaulatan Allah. Ya, penyertaan Tuhan bicara kedaulatan Allah. Bagaimana Allah itu ada bersama-sama dengan kita. Dia beserta dengan kita, kedaulatan Allah. Lalu ketika Allah beserta dengan kita, tentunya Allah bukan cuma sekedar berjalan bersama dengan kita, tetapi dia berdaulat atas hidup kita. Intinya Allah menuntun langkah kita dan kita mengikuti kehendak Allah. Itu bicara tentang penyertaan Tuhan. Amin. Dia ada bersama dengan kita, dia menuntun langkah kita dan kita mengikuti kehendaknya Allah. Oleh sebab itu kalau kita tahu bahwa penyertaan Tuhan itu janji buat kita, ya, janji yang dia berikan bagi engkau dan saya. Dia bilang, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, tidak akan membiarkan engkau. Melewati sungai-sungai kita tidak akan dihanyutkan, melewati api kita tidak akan dihanguskan. Itu janji Allah. Nah sekarang bagaimana kita meresponi penyertaan Tuhan di dalam hidup kita? Mari kita lihat yang pertama. Kita akan baca dalam 2 Raja-Raja 18 tadi, ayat yang ketiga. Apa yang dilakukan Hizkia sehingga dikatakan Tuhan beserta dengan dia, sehingga kemanapun ia pergi berperang ia beruntung. Ya, mari kita lihat bagaimana kita meresponi penyertaan Tuhan dalam hidup kita sepanjang tahun ini. Ayat 3 dikatakan begini, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Ya, ini menarik sekali, dikatakan begini, Hizkia dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sekali lagi dikatakan, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tahukah saudara, apa yang kita lakukan kita pikir itu benar di mata Tuhan, tetapi kadangkala itu tidak benar di mata Tuhan. Jadi begini, mata manusia dengan mata Tuhan itu beda. Sehingga Alkitab menjelaskan begini, Hizkia dia tidak melakukan apa yang benar di mata manusia, tetapi dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan.
Artinya Alkitab lagi mengajarkan kepada kita ya bahwa apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini ya, mata kita benar-benar tertuju kepada Tuhan. Sebab yang kita layani, yang kita sembah, yang kita puji yaitu Tuhan di atas segala Tuhan, namanya Yesus Kristus. Jadi kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Sebab kadang-kala saudaraku, kita lakukan apa yang benar di mata manusia, itu disertai dengan kompromi. Hanya untuk menyenangkan seseorang, sekalipun itu salah kita lakukan. Nah, Alkitab ajarkan kalau kita sadar betul penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita harus melakukan apa yang benar di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Amin. Alkitab bilang Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Paulus pernah menulis begini dalam Galatia 1 ayat 10. Galatia 1 ayat 10 Rasul Paulus menulis seperti ini. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Galatia 1 ayat yang ke-10. Jadi bagaimana sekarang, dikatakan begini, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Paulus katakan kalau aku mencoba berkenan kepada manusia, Paulus katakan aku bukan hamba Kristus. Oleh sebab itu pastikan engkau dan saya di tahun 2016 kita menapaki kehidupan di tahun ini, menjalani kehidupan di tahun ini, kita menyenangkan hati Bapa kita di surga, bukan hati manusia. Artinya di mana saja Tuhan taruh kita berada. Mungkin kita duduk dalam pemerintahan, dalam legislatif, yudikatif, apapun yang Tuhan percayakan bagi kita. Ataupun kita sebagai pemimpin dalam gereja jemaat. Mari kita berdiri atas kebenaran sebab kita lagi menyenangkan hati Bapa di surga, bukan hati manusia. Paulus katakan kalau aku mencoba berkenan kepada manusia, aku bukanlah hamba Kristus. Amin. Jadi meresponi kehadiran Tuhan atau penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Buat keputusan tahun ini aku akan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Mari kita lihat satu ayat dalam Ulangan 6. Ayat 18 hingga ayat yang ke-19. Ulangan 6 ayat 18 sampai 19 saya akan bacakan, dikatakan begini. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan. Dikatakan haruslah engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Kenapa? Supaya, perhatikan ayat selanjutnya, supaya dikatakan begini, baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Alasan kenapa kita harus melakukan apa yang benar di mata Tuhan, apa yang baik di mata Tuhan. Alkitab katakan begini, supaya baik keadaanmu. Saya percaya semua kita tanpa terkecuali, kita rindu sepanjang 2016 keadaan kita baik-baik saja. Bahkan Paulus selalu berdoa kepada jemaat di Efesus, jemaat di Korintus, dikatakan aku berdoa supaya roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara, engkau dalam keadaan baik-baik saja. Kita mendambakan bahwa sepanjang tahun ini masalah pergumulan apapun yang datang silih berganti, tetapi kita tetap dalam keadaan yang baik. Amin. Nah, Alkitab katakan kita harus melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dikatakan supaya baik keadaanmu ya. Lalu kita menempati negeri yang baik, artinya begini, semua yang baik yang Bapa punya di surga, Dia akan lepaskan bagi engkau dan saya kalau engkau dan saya buat keputusan akan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Yang baik Dia lepaskan bagi engkau dan saya. Lalu dikatakan dan Dia akan mengusir musuh-musuhmu dari hadapanmu. Saya percaya siapapun kita bukan berarti ketika kita dekat dengan Tuhan kita tidak punya musuh. Justru begini, semakin kita dekat dengan Tuhan, musuh semakin mencari kita. Betul tidak? Betul tidak?
Musuh kita bukan mertua kita, bukan suami kita, bukan istri kita, bukan anak-anak kita, bukan orang tua kita. Tapi Alkitab katakan musuh kita itu iblis yang berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Tentunya begini, musuh ini dia tidak akan mencari ya orang yang dekat dengannya. Karena itu sahabat, dia cari orang yang dekat dengan Allah. Tapi Alkitab bilang begini, kalau kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dikatakan Tuhan sendiri akan mengusir setiap musuh-musuh dari hadapan kita. Sehingga saudara, kalau Tuhan janji dia usir musuh-musuh dari hadapan kita. 2016 memang masih rahasia. Tetapi sepanjang kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan, musuh kita tidak berurusan dengan kita, tetapi musuh kita berurusan dengan Bapa di surga yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan bilang, dan Tuhan sendiri akan mengusir semua musuh dari hadapan kita. Sehingga kita bisa melewati tahun 2016. Kita akan melihat sampai di akhir tahun bahwa ketika Tuhan bela kita, dia sertai kita, kemenangan demi kemenangan tetap menjadi bagian kita. Amin. Jadi yang pertama, kita meresponi penyertaan Tuhan dalam hidup kita dengan cara kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Amin. Yang kedua, bagaimana kita meresponi penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita masih di pembacaan kita tadi 2 Raja-Raja 18. Kita akan baca ayat yang kelima. Saya akan bacakan, dikatakan begini. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Luar biasa, dikatakan Hizkia, dia percaya kepada Tuhan Allah Israel. Baru dikatakan raja-raja sebelum dia, semua raja-raja Yehuda yang sebelum dia maupun sesudah dia, dikatakan tidak ada yang sama seperti dia. Ya, ia percaya kepada Tuhan Allah. Bagaimana dengan kita? Kepercayaan kita kepada Tuhan itu seperti apa? Nah, arti kata percaya, percaya artinya ketika kita bilang kita percaya kepada Allah, itu artinya kita mengakui Allah itu benar dan dia dapat diandalkan. Itu arti kata percaya. Jadi percaya artinya kita mengakui bahwa Tuhan yang kita percaya itu benar dan dia dapat diandalkan. Buat apa kita percaya Tuhan yang tidak bisa kita andalkan? Buat apa saudara? Dikatakan Hizkia, dia sangat mempercayai Allah. Bahkan dikatakan raja-raja Yehuda sebelum dia dan sesudah dia, tidak ada yang seperti dia. Karena dia mengakui bahwa Allah yang ia percayai itu benar, dan benar-benar Allah itu dapat diandalkan. Mestinya engkau dan saya menyadari bahwa Tuhan yang kita percaya, Allah yang kita percaya, dia satu-satunya bukan salah satu. Dia satu-satunya Allah yang benar dan dia dapat diandalkan. Supaya kepercayaan kita kepada Tuhan itu benar-benar teruji. Sebab begini, kepercayaan kita kepada Tuhan tidak bisa teruji kalau keadaan semua baik-baik saja. Kalau keluarga baik, keuangan baik, kesehatan baik, ya bisnis baik, ekonomi semua baik, saudara. Kadangkala kepercayaan kita kepada Tuhan tidak bisa teruji. Tetapi kepercayaan kita kepada Tuhan akan teruji ketika kita ada dalam goncangan. Ketika situasi tidak menentu, ketika mungkin salah satu keluarga kita dalam keadaan sakit, ketika mungkin bisnis kita mulai melemah, ketika mungkin saudaraku ya, keluarga kita dalam keadaan tidak baik, suami berantakan atau istri berantakan, maka pada saat-saat seperti itu mestinya kepercayaan kita kepada Allah kita buktikan. Bahwa dia adalah Allah yang dapat diandalkan melebihi Allah manapun yang ada di dunia ini. Amin. Dikatakan Hizkia percaya kepada Allah. Ya, engkau dan saya juga harus menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Bukan cuma di masa-masa kelimpahan,
tetapi justru di masa-masa kekurangan, tetapi justru di tengah-tengah keadaan sulit, tetapi justru ketika sepertinya jalan yang akan kita tempuh ke depan itu buntu, pintu tertutup, mestinya waktu-waktu seperti itu, masa-masa seperti itu kita buktikan bahwa kita percaya kepada Allah yang namanya Tuhan Yesus Kristus, karena Dia satu-satunya Allah yang benar dan dapat diandalkan. Amin. Mestinya kita seperti itu. Percaya kepada Allah. Sehingga kita tidak mencari Allah-Allah yang lain. Ya, selain Yesus. Tidak mempercayai hal-hal yang lain. Selain daripada Yesus. Percaya kepada Allah. Jadi di awal 2016 ini mari lihat kepercayaan kita kepada Allah itu seperti apa. Seperti apa sih kepercayaan kita kepada Allah? Sebab Alkitab bilang begini, saya rindu baca satu ayat yang mungkin ya, ada banyak orang sudah tahu tapi mungkin ada beberapa orang yang tidak tahu atau belum tahu. Kita lihat Yakobus 2 ayat yang ke-19. Mari kita bandingkan kepercayaan kita dengan ayat ini. Yakobus 2:19. Bandingkan kepercayaan kita dengan ayat ini. Dikatakan begini, kamu percaya, tolong multimedia tampilkan. Dikatakan begini, Yakobus 2 ayat yang ke-19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, dikatakan itu baik. Ya, itu baik. Tetapi dikatakan apa? Baca sama-sama 2-3. Setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka apa? Gemetar. Kamu, engkau dan saya percaya hanya ada satu Allah saja. Bukan itu tidak baik, Alkitab bilang itu baik. Kita percaya cuma ada satu Allah saja, itu baik. Tapi kalimat selanjutnya tidak enak, dia katakan, tetapi setan-setan pun percaya akan hal itu. Lalu dikatakan apa? Setan-setan apa? Gemetar. Bandingkan ayat ini dengan kepercayaan kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan cuma sekedar percaya, tidak disertai dengan rasa takut dan hormat akan Tuhan, sehingga kita tidak punya rasa gemetar terhadap Tuhan ketika kita lakukan dosa. Saya mau katakan setan-setan lebih baik dari orang Kristen yang seperti ini. Setan-setan pun percaya dan mereka gemetar. Kalau orang Kristen tidak melakukan firman Allah, laku kejalani hidup semaunya, saudaraku, lalu tidak punya rasa gemetar terhadap Tuhan, tidak pernah rasa gemetar terhadap penghakiman Tuhan. Saya percaya, saya mau katakan, dikatakan setan-setan lebih baik dari kehidupan orang Kristen seperti itu. Oleh sebab itu pastikan engkau dan saya bukan cuma sekadar ada di gereja memenuhi kursi setiap hari Minggu, tapi kita punya rasa hormat dan takut akan Allah. Amin. Kita punya rasa takut dan hormat akan Allah. Supaya kita jauh lebih baik daripada setan-setan. Sebab bukan waktunya sekarang kita cuma jadi orang Kristen. Saya suka bilang begini, jangan jadi orang Kristen murahan. Orang Kristen, saudara tahu barang murahan itu seperti apa? Barang murahan, saudaraku, di mana-mana kita temukan itu ada banyak barang murahan. Tetapi biasanya orang mencari barang yang punya kualitas yang baik. Amin. Kita jangan jadi orang Kristen murahan yang tidak punya kualitas ilahi di dalam kita. Mestinya engkau dan saya menjadi orang percaya yang di dalam kita ada kualitas ilahi. Sehingga orang bisa lihat karakter Kristus lewat kehidupan kita. Amin. Jangan jadi barang murahan. Amin. Tetapi jadilah orang percaya yang punya kualitas ilahi di dalamnya. Tengok orang yang ada di sampingmu, kasih senyum lalu bilang, engkau harus punya kualitas ilahi di dalam dirimu. Kasih senyum saudara, lalu bilang, engkau harus punya kualitas ilahi di dalam dirimu. Amin. Kita harus punya kualitas ilahi. Supaya terbalik saudara ya. Setan-setan gemetar dengan kita kalau kita punya kualitas ilahi. Kalau kita tidak punya kualitas ilahi saudara, setan bilang, ngana musir kita turun dua sama-sama kok. Betul kan? Lu tidak punya kualitas ilahi, sehingga setan bilang, ngana musir kita.
Sama-sama kok turang dua. Sehingga satu kali saudara saya khotbah tapi sudah lama. Saya khotbah tapi saya teringat aja ya. Saya khotbah dengan suami saya melayani ada satu jemaat ulang tahun. Jadi saya khotbah di sana. Ketika saya selesai khotbah sudah biasakan ulang tahun itu makan. Jadi makan. Waktu makan ada seorang bapak dekati saya. Dia bilang begini, ibu khotbah, wah luar biasa. Saya bilang, oh puji Tuhan. Saya pikir berarti dia diberkati dengan khotbah itu. Tiba-tiba dia tanya kepada saya begini, ibu ibadah di mana? Jadi saya bilang, oh saya di gereja Betani. Saya bilang di Wania Plaza. Lalu saudaraku dia langsung kaget ketika bilang saya di Betani. Dia bilang, oh dong ibu ketekang tuh dia bilang torang sesat. Udah dia langsung marah sama saya saudara. Dong ibu ketekang itu dia bilang torang sesat. Saya enggak tahu kita cuma berdampingan ke tempat ibadah kita. Ya. Dia bilang, dong ibu pe gereja. Saya tanya, dengar dari mana? Kita bilang di situ sesat. Iya no, dorong ibu no yang dia bilang torang itu sesat. Wih dia marah sekali. Dia marah, dia bilang, ibu tahu. Saudara waktu mau duduk makan saya sudah menghindar. Saya enggak mau berdebat firman kan enggak ada gunanya. Ya enggak ada gunanya berdebat firman. Jadi saya langsung duduk. Waktu saya duduk dia datang duduk dekat saya. Dia duduk dekat saya dia bilang, ibu tahu ya. Kalau torang ini sesat, tentunya torang pe orang semakin lama semakin berkurang. Tapi ini ibu buktinya dia langsung bilang, torang sebuka cabang di sini, torang ada juga cabang di sini. Dia bilang semua. Saudara, saya tidak tertarik untuk sama-sama untuk adu argumentasi. Tapi karena dia kejar saya, di mana saya berdiri lagi ambil makan, dia ikut lagi. Lalu saya langsung bilang begini, saya mau bilang begini Pak, Alkitab bilang, lalang dan gandum itu tumbuh bersama-sama. Nanti pada hari Tuhan lalu terjadi pemisahan. Jadi jangan berpikir karena situ jemaatnya banyak lalu itu dia, saya bilang itu gandum. Tetapi jadi dari buah, Tuhan bilang dari buah kita dikenal. Biar Tuhan bilang lalang dan gandum biarkan tumbuh sama-sama. Nanti hari Tuhan akan memisahkan lalang dari antara gandum. Saudara dia tambah marah rupanya. Waktu saya sama suami sudah mau pulang, suami sudah di mobil, saya sudah lalu dia bilang begini. Ibu nanti baku kuliah ibu mau jadi apa? Saya bilang catat nama saya, Pendeta Eli Sondak Runtuene. Saya gereja di Betani tinggal di Panigi, catat nama saya kita ketemu. Loh saudara, setan-setan mestinya gemetar terhadap kita. Amin. Karena apa? Kita punya kualitas ilahi di dalam kita. Jangan sampai setan menakut-nakuti kita. Ada kualitas ilahi di dalam kita. Amin. Kenapa? Kita percaya kepada Tuhan. Lalu kita mengakui dia satu-satunya bukan salah satu. Dia satu-satunya Allah yang benar dan dapat diandalkan dalam segala segi bidang kehidupan kita. Tuhan dapat diandalkan. Kenapa dikatakan begini? Hizkia, raja sebelumnya dan sesudah dia, tidak ada yang seperti dia. Mari kita lihat. Karena Hizkia buktikan kepercayaannya kepada Allah. Ayat 4 dari 2 Raja-Raja 18 katakan begini. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Jadi sejak kepemimpinan Hizkia, Alkitab bilang dia sendiri yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan. Bahkan dikatakan dia meremukkan tugu-tugu berhala yang sebelumnya tidak berani lakukan itu. Ya, tetapi Alkitab katakan pemerintahan Hizkia, dia hancurkan semua tugu-tugu berhala, semua tiang-tiang penyembahan berhala, dia hancurkan itu semua untuk membuktikan cuma ada satu Allah yang dapat disembah dan dipercayai, yaitu Tuhan Allah Yesus Kristus. Amin. Tidak ada yang lain. Dia buktikan itu. Mestinya kepercayaan kita kepada Allah harus kita buktikan. Amin. Kita harus bisa buktikan kepercayaan kita kepada Allah. Daud bilang begini saudara. Dalam Mazmur 26, saya akan bacakan. Mazmur 26 ayat 1 hingga ayat yang ketiga bilang begini. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Perhatikan dikatakan kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Kepada Tuhan Daud bilang aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Bagaimana Daud membuktikan kepercayaannya kepada Tuhan? Ayat 3 dikatakan begini. Sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu dan aku hidup di dalam kebenaran. Mataku untuk Daud membuktikan
kepercayaannya kepada Allah, dia katakan begini, mataku tertuju kepada kasih setia Tuhan. Dan Daud bilang, aku hidup dalam kebenaran. Orang yang percaya kepada Allah, mata kita harus benar-benar tertuju kepada Tuhan. Sehingga begini, apapun yang kita hadapi tidak akan membuat kita menyerah. Tetapi apapun yang kita hadapi akan membuat kita semakin melekat kepada Tuhan. Amin. Karena mata kita tidak tertuju kepada masalah, mata kita tetap tertuju kepada Tuhan. Bahkan dikatakan, dia buktikan, Daud buktikan bahwa dia percaya kepada Allah, dikatakan, dan aku hidup di dalam kebenaran. Dia hidup dalam kebenaran, itu membuktikan bahwa dia percaya kepada Tuhan. Makanya dalam bagian lain kita baca, Daud katakan, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Daud buktikan bahwa dia hidup dalam kebenaran. Nah, intinya begini, orang yang hidup dalam kebenaran tentunya dia sendiri harus punya kebenaran di dalam hatinya. Bagaimana kita mau hidup dalam kebenaran kalau tidak ada kebenaran? Kebenaran itu bicara Yesus sendiri, bicara firman. Bagaimana kita mau hidup dalam kebenaran kalau kita malas baca firman? Kebenaran mana yang akan kita hidupi? Betul tidak? Amin. Kebenaran mana yang akan kita hidupi? Sedangkan saudaraku, kalau kita mau buka televisi 1 kali 24 jam, mau cari berita apa saja saudara ada di televisi saudara ya. Kita mau cari apa saja, buka internet itu bisa kita temukan. Kalau kita cuma mengkonsumsi hal-hal seperti itu, lalu kita sendiri tidak punya waktu bersekutu dengan firman Tuhan, bangun keintiman dengan firman Tuhan, dengan Tuhan, yang jadi pertanyaan begini, kebenaran mana yang akan kita hidupi? Kalau kita bilang kita mau buktikan kepercayaan kita kepada Allah dengan cara kita hidup dalam kebenaran, tentunya engkau dan saya harus buat keputusan 2016 di tahun penyertaan Tuhan, aku harus banyak menyimpan kebenaran di hatiku dan aku akan hidup sesuai dengan kebenaran yang Tuhan berikan kepadaku. Amin. Oleh sebab itu, kasih tahu kiri kanan, jangan malas baca Alkitab. Kasih tahu kiri kanan, jangan malas baca Alkitab, ya. Kadang-kala saudaraku sama seperti pengkhotbah minggu lalu ya. Bilang, udah kita enggak pernah 20 menit enggak pegang handphone, kayaknya rasanya bagaimana begitu kalau enggak pegang handphone 20 menit. Setiap jangka 20 menit, kadang-kala saudaraku di gereja aja kita gelisah sekali. Apalagi kalau sudah agak bergetar itu handphone di tas, kayaknya aduh, so rasa bagaimana sekali kalau enggak mau pegang tuh handphone kamu mulia. Tapi kita sendiri tidak punya rasa lapar dan haus akan Tuhan. Bukan saya katakan itu tidak baik. Segala sesuatu itu perlu, tetapi harus ada keseimbangan. Amin. Perlu, saya juga buka Facebook kok, ya sedikit-sedikit gaptek, tetapi sekarang buka-buka Facebook. Tetapi bukan berarti itu yang utama. Jangan sampai bangun pagi belum apa-apa so ambil handphone. Buka dulu Facebook, buka enggak tahu apa, enggak tahu semua. So buka semua, tapi belum deng Tuhan, belum baca Alkitab, belum semua. Enggak apa-apa, saya katakan, tetapi harus ada keseimbangan. Kebenaran mana kita akan hidupi kalau kita sendiri tidak punya kebenaran di hati. Daud katakan begini, aku percaya kepada Allah, mataku tertuju kepada kasih setiamu dan aku hidup di dalam kebenaran. Amin. Pastikan kita adalah orang-orang yang benar-benar hidup di dalam kebenaran. Kenapa? Karena kita mau buktikan kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Hidup di dalam kebenaran ya. Hidup di dalam kebenaran itu penting sekali bagi kita. Alkitab bilang kebenaran itu memerdekakan kita. Bahkan Daud katakan kebenaran itu lebih dari ribuan keping emas. Ribuan keping emas. Bayangkan. Kalau kita menyadari bahwa kebenaran itu berharga sekali buat kita. Kenapa kita tidak kejar itu? Kalau kita rasa kebenaran itu berharga bagi kita, kenapa kita tidak kejar itu? Dikatakan lebih daripada ribuan keping emas. Saudara, kita dapat emas 1 gram saja, rasanya aduh sukacita melimpah sekali kan begitu kan. Dapat emas 1 gram, ya Natalan saya ada jemaat memberkati cincin emas, aduh senang sekali saudara. Tapi Alkitab bilang, kebenaran itu, firman itu lebih dari ribuan keping emas. Betapa berharganya kebenaran itu bagi engkau dan saya.
Karena kebenaran akan menolong kita ketika kita ada di masa-masa sulit. Daud katakan, kebenaranmu, firmanmu menghidupi aku. Amin. Buktikan kepercayaan kita kepada Tuhan di tahun 2016. Supaya benar-benar kita bukan cuma sekedar menyadari bahwa ini tahun penyertaan Tuhan. Tetapi sebaliknya kita menjadi orang percaya yang tahu meresponi penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga, bagaimana kita meresponi penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Ayat 6 dari 2 Raja-Raja 18 tadi. 2 Raja-Raja 18 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti Dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Ia berpaut kepada Tuhan. Arti kata berpaut, terikat, tertambat, atau terpaku. Jadi dikatakan Hizkia terikat kepada Tuhan. Tertambat atau terpaku. Kalau biasa perahu bilang tertambat ya, di tengah laut tertambat ya. Kalau tertambat artinya dia sudah tidak bisa berjalan kan. Sudah tertahan ya, begitu Pak Nus. Tertambat artinya sudah tertahan jadi tidak bisa melanjutkan. Dikatakan Hizkia itu tertambat kepada Tuhan, terikat kepada Tuhan. Artinya kalau kita berpaut kepada Tuhan, kita terikat kepada Tuhan, kita tertambat kepada Tuhan, kita tidak akan bisa berjalan kalau Tuhan tidak berjalan mendahului kita. Amin. Amin. Ya. Dikatakan Hizkia itu dikatakan ia berpaut kepada Tuhan. Ia terikat dengan Tuhan. Tadi saya bilang begini. Saya dan suami saya terikat di dalam satu perjanjian nikah, perjanjian pernikahan. Betul enggak? Masing-masing yang sudah menikah kita kan terikat. Makanya orang yang sudah menikah selalu dikatakan begini, oh ngana kan sudah bebas karena ngana sudah menikah. Kenapa ketika kita masuk dalam pernikahan ada ikatan perjanjian antara suami dan istri. Jadi kita tidak bebas, tidak jalan hidup semau gue. Saya suka konseling pernikahan begini. Alkitab bilang begini, ketika kita menikah Alkitab bilang begini, demikianlah mereka bukan lagi dua tetapi satu. Oleh sebab itu apa yang dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan manusia. Demikianlah mereka bukan lagi dua tetapi satu. Satu orang laki-laki tambah dengan satu orang perempuan. Alkitab bilang mereka menjadi apa? 1 tambah 1 jadi berapa? Semua ahli matematika akan katakan 1 tambah 1 jadi 2. Betul? Setuju ya? Tapi Alkitab bilang satu laki-laki tambah satu perempuan hasilnya satu. Kok bisa? Bagaimana? Satu laki-laki dan satu perempuan ya diberkati dalam satu pernikahan hasilnya satu. Bukan dua, padahal ilmu matematika akan katakan bahwa 1 tambah 1 hasilnya tetap 2, tidak bisa jadi 1. Tapi saya kalau konseling, ketika saya belajar ya, Roh Kudus kasih saya hikmat begini. Ketika kita masuk dalam pernikahan, satu laki-laki dengan satu perempuan, ketika mau diberkati menjadi satu dalam rumah tangga, ini laki-laki setengah DP hobi, setengah DP kemauan, DP kehendak itu dia harus tinggalkan. Sehingga yang laki-laki tinggal setengah dengan keinginannya, kemauannya, kehendaknya, semua tinggal setengah, enggak satu lagi. Perempuan juga seperti itu. Jadi enggak satu lagi dengan, nyak datang satu keluarga dengan 100% tapi kemauan, 100% tapi kehendak, 100% tapi keinginan, enggak. Tinggal setengah. Setengah ditinggalkan, setengah sehingga satu laki-laki tinggal setengah kehendak, kemauan, hobi, kesukaan. Perempuan juga tinggal setengah, setengah kehendak, kemauan, hobi, semua tinggal setengah. Supaya setengah dan setengah ketika dipersatukan hasilnya satu. Sebab kalau laki-laki dan perempuan dengan 100% dari kemauan, saya percaya begini, dalam satu keluarga bakal terus setiap hari. Karena dari latar belakang pendidikan beda, status sosial beda, semua beda, ya suku beda, dipersatukan membangun satu keluarga dan harus menjadi satu. Itu bukan hal yang mudah. Ada setengah yang harus kita tinggalkan supaya di setengah itu artinya laki-laki bisa terima apa yang menjadi kehendak dari wanita. Sebaliknya juga seperti itu sehingga bisa klop. Ada saatnya laki-laki mengalah, ada saatnya perempuan mengalah. Kan begitu dalam pernikahan. Yang setuju katakan. Tidak selamanya kan begini, laki-laki harus ikut kehendak saya. Atau perempuan harus ikut kehendak saya. Tidak selamanya seperti itu.
ada saatnya suami mengalah, ada saatnya juga istri mengalah. Oleh sebab itu 1 ditambah 1 hasilnya 1. Kenapa? Yang setengah-setengah tapi kemauan keinginan semua kita tinggalkan. Supaya kita bisa menerima pasangan saya dengan kehendaknya, dengan kemauannya. Amin. Jadi terikat ya. Kalau kita terikat dengan Tuhan itu artinya ya, itu artinya saudaraku, kita tidak berjalan seperti apa yang kita mau, tetapi seperti yang Tuhan mau, itu yang kita lakukan sebab kita terikat, terpaut kepada Tuhan. Amin. Makanya dikatakan begini. Dikatakan Hizkia, ia berpaut kepada Tuhan dengan dikatakan hidup menurut segala ketetapan Tuhan. Ya, Hizkia hidup menurut segala ketetapan Tuhan dan tetap mengikuti segala perintahnya. Hizkia tetap mengikuti segala perintah Tuhan. Itu yang dia ikuti. Dia ikuti segala perintah Tuhan, mengikuti ketetapan-ketetapan Tuhan. Jadi itu cara kita meresponi penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Coba saudara bayangkan, Tuhan ada beserta dengan kita. Lalu kita jalani hidup semua kita punya mau. Tuhan, ngana ikut juga apa yang kita mau itu ngana ikut. Tidak mungkin. Sebab kita sendiri percaya kepada, kita mengakui Dia itu satu-satunya Allah yang benar dan Dia yang kita andalkan. Dikatakan Hizkia, dia berpaut kepada Tuhan, dia sangat terikat dengan Tuhan. Sehingga apapun yang dilakukan dikatakan segala ketetapan Tuhan, segala perintah Tuhan itu yang Hizkia lakukan. Saya percaya tahun ini, tahun penyertaan Tuhan akan menjadi tahun kemenangan bagi engkau dan saya. Amin. Tahun penyertaan Tuhan akan menjadi tahun terobosan bagi engkau dan saya. Tahun penyertaan Tuhan akan menjadi tahun mujizat bagi engkau dan saya. Tahun penyertaan Tuhan akan menjadi tahun di mana kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi kita sungguh-sungguh harus tahu meresponi ya penyertaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Saya rindu tutup dengan satu ayat. Mazmur 119, mari tim musik pujian boleh naik. Mazmur 119 ayat 31. Mazmur 119 ayat 31. Saya akan bacakan, dikatakan begini. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatanmu ya Tuhan. Janganlah membuat aku malu. Daud bilang, aku telah berpaut kepada peringatan-peringatanmu ya Tuhan. Janganlah membuat aku malu. Saya senang karena tidak dikatakan begini. Aku akan berpaut kepada peringatan-peringatanmu. Bukan akan tetapi telah. Ya. Lalu dibilang janganlah membuat aku malu. Karena kalau saudara begini, kita punya masalah, kita punya persoalan. Lalu kita bilang begini. Kalau Tuhan jawab doa saya akan. Betul tidak? Betul enggak? Ya banyak yang bilang begini. Aduh ibu tolong doakan, saya punya masalah seperti ini. Pokoknya bu kalau Tuhan jawab doa saya akan lakukan ini, saya akan setia, saya akan melayani Tuhan. Tapi minta Tuhan jawab doa dulu. Kan begitu. Nah jadi masalah begini. Jadi pertanyaan, seandainya Tuhan jawab doa kita tidak seperti apa yang kita minta. Bagaimana? Konsekuensinya apa? Apakah kita akan tetap mengasihi Tuhan? Apakah kita tetap akan melayani Tuhan? Apakah kita tetap akan setia dengan Tuhan? Makanya beda dengan Daud. Daud tidak katakan begini, Tuhan jangan membuat aku malu, nanti saya akan berpaut kepadamu. Tidak, Daud bilang aku telah berpaut kepadamu. Baru dia bilang, janganlah membuat aku mendapat malu. Dia sudah lakukan bagiannya dulu. Bukan dia bilang Tuhan lakukan bagianmu, jawab doaku, sembuhkan penyakitku, pulihkan keluargaku, pulihkan supaya aku akan lakukan perintahmu. Enggak. Tapi dia bilang aku telah. Tahukah saudara, kalau kita sudah lakukan bagian kita, Tuhan tidak pernah lalai lakukan bagiannya. Amin. Amin. Kalau kita telah berpaut kepada Tuhan, kalau kita telah percaya kepada Tuhan, kalau kita telah sungguh-sungguh melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, tidak usah ragukan lagi. Tuhan
pasti menepati janjinya. Bahkan Tuhan katakan, apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati, itu Dia sediakan bagi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Pastikan tahun 2016 penyertaan Tuhan akan membuat kita melihat bagaimana Allah memerintah atas kehidupan kita. Lalu surga terbuka yang baik Dia lepaskan bagi engkau dan saya. Kita menjalani hidup berkemenangan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.